Seharusnya nih, ini pertanyaan yang, umum juga sih, Heeh. di kalangan untuk kesehatan kulit. Seharusnya berapa kali kita facial ke klinik, Dok? Minimal sebulan sekali. Sebulan sekali, itu Betul. untuk ngebersihin kulit kita bener-bener, Iya, gitu? komedo kan Oke. gini, apalagi cewek ya, kalau kita ada yang namanya fase hormon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Podcast, balik lagi bareng Novi di Podcast Visip Universitas Muhammadiyah Lampung. Hari ini kita akan ngebahas hal yang agak sedikit berbeda dari yang sebelumnya tapi nggak kalah menarik karena kita akan ngobrolin tentang kecantikan dan juga kesehatan kulit. Nah, tema kita hari ini menjadi generasi cerdas merawat diri, cantik, sehat, dan berdaya. Mungkin Sobat Podcast pernah dengar yang namanya 4B, yaitu Beauty, Brain, Behavior, dan juga Brave. Yang mana untuk Brain biasanya kita latih dengan pendidikan, pembelajaran, dan juga pengalaman. Sedangkan Behavior dan Brave kita latih dengan kebiasaan sehari-hari. Terkhusus untuk Beauty yang bakal kita obrolin hari ini, tentunya akan lebih bagus jika kita obrolkan secara langsung dengan expertnya. Hari ini Novi nggak sendirian, tapi bareng Dr. Wike Widianti, selaku Head Dokter dari Klinikan Kecantikan Athena Lampung. Halo dokter, Halo. gimana kabarnya hari ini, Dok? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, dokternya cantik banget. Sesuai banget sama tema kita hari ini untuk ngobrolin kecantikan dan juga kesehatan kulit. Dokter, sebenarnya Novi sedikit penasaran nih sebelum kita masuk ke segmen tentang materinya. Kalau menurut dokter sendiri arti cantik tuh gimana, Dok? Sebenarnya cantik itu punya apa namanya ya? Nggak cuman dari wajah ya, tapi juga menurut saya dari hati. Jadi kalau orang cantik tapi nggak ada etikanya itu juga kurang bagus. Jadi memang harus semuanya dari hatinya, dari pribadinya, dan juga pastinya penampilannya. Oke, bener sih dok, karena kalau misalnya berbicara tentang penampilan, Betul. kalau first impression ketemu orang pasti kelihatan. Duh, yang ini cantik banget, aduh Iya. bajunya rapi banget, pasti Betul, gitu kan dok. ya. Nah sekarang kan topik kesehatan kulit sama kecantikan ini hype banget di kalangan anak muda, apalagi Bener. kalau ngobrolin tentang tua sama muda gitu dok. Karena dibilang yang muda, yang cantik, yang tua tuh nggak cantik, apalagi kalau misalnya punya tanda-tanda penuaan di kulit gitu dokter. Ini kan salah satu hal yang menjadi titik insecurity bagi Nah, seorang perempuan dokter. Gimana sih cara kita ngelihat tanda-tanda penuaan di wajah kita gitu biar bisa expert untuk ngerawat kulit? Oke, jadi sebenarnya muda tua itu kan hanya kata-kata ya. Kalau ngomongin usia itu sudah pasti akan terjadi penuaan, menua. Betul. Tapi untuk kita mau merawat diri atau enggaknya atau mau tampil awet muda saat usia nanti tua itu pilihan, bener nggak? Jadi Bener menua banget. itu pasti, tapi tampil awet muda itu pilihan. Oke, Jadi dapat kata-kata hari ini. bener, makanya jadi dari sedini mungkin kita perlu melakukan perawatan. Jadi merawat diri sedini mungkin gitu. Oke, jadi kalau tua itu udah pasti ya dok, Betul. tapi kita mau kelihatan cantik atau gimananya itu pilihan kita merawatnya dari usia muda. Makanya dari sekarang nih Novi juga harus sudah prepare kayak gitu. Apa sih yang harus kita lakukan, minimal apa sih gitu. Oke dok, jadi apa nih dok yang harus kita lakukan dari usia muda supaya nanti tuh nggak terlihat cepet tua? Karena tuh ada istilah yang katanya, aduh ini nggak sesuai umur makeupnya, aduh ini nggak sesuai umur penampilannya. Kenapa tuh dok? Sebenarnya nggak cuma makeup ataupun penampilan ya, bahkan kalau misalkan dia nggak merawat diri, pasti akan kelihatan lebih tua dibanding orang yang udah sebenarnya tua tapi dia merawat diri, benar nggak? Bener, ada yang tua tapi kelihatan cantik, fresh gitu. Nah itu dia. Jadi sebenarnya penuaan itu kan pasti dimulai dari umur 20 tahun. Tubuh kita itu akan mengalami yang namanya penurunan. Jadi kalau dalam kulit itu ada yang namanya kolagen sama asam hyaluronat. Nah, dua komponen ini adalah seperti batu bata sama semennya kulit kita. Jadi kalau 20 tahun tuh masih bagus nih pabrik kolagennya, tapi dia sudah mengalami penurunan. Nantinya umur 25 udah mulai ngerasa kok kering ya kulitnya. 30 mulai berasa nggak kayak kemarin, nggak kayak dulu loh dok. Tadinya kulitku nggak kering, sekarang kok mulai kering. 40, 50 sudah dia bilang, aku udah tua ya dok. Betul. Karena udah banyak problem yang dialami kayak kerutan, kulit kering kayak gitu ya. Bahkan longsor kayak turun kulitnya kendur kayak gitu. Jadi memang
harus sedini mungkin, minimal 20 tahun kita sudah harus merawat. Kalau dari kecil sampai 20 itu masih proses pertumbuhan. Nah, kalau di kesehatan itu untuk organ-organ tubuh kita dimulai dari 30 tahun dia sudah mengalami penurunan. Jadi untuk perbaikan itu lebih kecil dibandingkan waktu kita masih kecil. Makanya kayak contoh nih, patah tulang. Anak-anak lebih cepat sembuhnya dibanding orang tua karena proses dari regenerasi kulit atau tubuhnya tadi gitu. Oke, tuh sobat podcast, kita taunya selama ini cuman kulit kering, terus juga kulit keriput, ataupun oh ini kulit aku lagi kurang air nih dok, taunya kayak gitu doang. Ternyata memang ada lapisan, ada kandungan di dalam kulit kita yang mempengaruhi tanda-tanda penuaan gitu. Ini sobat podcast harus dengerin sampai kelar sih. Oke dok, jadi memang ada yang namanya tadi kandungan kolagen sama asam hyaluron. Berarti itu berpengaruh banget ya di kulit kita untuk memperlihatkan penuaan ataupun enggak. Bener. Dokter, kalau misalnya kita mau tahu faktor internal ataupun eksternal untuk melihat tanda-tanda penuaan di kulit kita tuh gimana sih dok? Oke, jadi sebenarnya tadi dalam tubuh ini sudah akan pasti terjadi proses penuaan. Kolagen produksi pabriknya menurun, HA itu akan lebih cepat hilang. Kenapa? Semakin tua ada yang namanya enzim HA yang memakan si HA tersebut. Makanya kalau orang tua tuh kering banget kulitnya. Terus kalau sampai kendur keriput itu kolagennya udah nggak ada kayak gitu, sedikit banget. Makanya elastisitas kulitnya itu kan lumayan buruk ya kayak gitu, betul. Berkurang. Nah, maka dari itu sebenarnya minimal apa sih yang harus dilakukan dari sekarang? Pastinya kalau dari dalam pola hidup yang sehat, dari tidur yang cukup, makanan yang sehat, minum yang sehat. Apalagi zaman sekarang ya, nggak cuma skincare viral yang bahaya, tapi makanan viral juga berpengaruh dari tingginya glukosa ataupun gula di dalam apa yang kita makan ataupun kita minum. Contoh nih, kopinya nggak bahaya. Aduh, kesindir saya dok. Tapi gulanya itu yang berbahaya. Dia nggak cuma untuk kulit, tapi untuk kesehatan ya. Jadi kayak diabetes mellitus ataupun kulitnya jadi cepat rusak. Gula itu musuh terberat sih untuk kulit. Tubuh kita. Iya, untuk tubuh sebenarnya ya. Oke, gitu. Berarti kebiasaan-kebiasaan sehari pun berpengaruh ya dok untuk kulit kita. Sebenarnya aku juga sering mengamati sih gitu. Apalagi kan kalau ngobrolin tentang kesehatan kulit tuh hype banget skincare. Apalagi dengan Tagar misalnya bisa memutihkan, menghilangkan kerutan gitu. Padahal kalau misalnya dilihat dari segi dokter tadi bilang memang udah ada kandungan di kulit kita yang mempengaruhi itu semua gitu. Semakin tua umur kita, berarti kandungannya ada juga yang menurun. Tentunya kita harus rawat dari luar. Berarti junk food itu nggak bagus ya dok? Betul. Itu banyak radikal bebas yang akhirnya bisa cepat merusak seluruh organ tubuh kita ya, nggak cuma kulit gitu. Oke, tuh sobat podcast, berarti jangan sering-sering makan ataupun minuman junk food karena itu berpengaruh untuk kulit kita. Itu berpengaruh nggak sih dok? Misalnya nih kita makan junk food keseringan gitu, ataupun minum minuman yang nggak sehat. Jadi ketika kita menerapkan skincare di kulit kita itu nggak berpengaruh gitu skincare-nya? Betul. Jadi sebenarnya kayak misal nih, Athena punya produk krim jerawat, tapi krimnya bagus nih, tapi karena pola hidup kita tadi nggak bagus, akhirnya nggak akan bisa perbaikan. Karena apa? Ya gimana ya, dari dalam diri kita sendiri yang memicu untuk terjadinya jerawat tersebut. Jadi memang kalau konsultasi itu saya selalu bilang, kalau mau konsisten, nggak bisa satu arah, harus dua arah. Makanya konsultasi itu penting. Jadi harus tahu apa yang harus dihindari, apa yang tidak kayak gitu. Oke, berarti skincare tuh benar nggak sih dok cocok-cocokan? Kalau cocok-cocokan sebenarnya belum tentu juga ya. Karena kan kita nih Athena punya krim jerawat tuh hanya satu macam. Komunikasi, edukasinya tadi nyampe atau enggak, atau jerawatnya itu udah parah atau belum. Kalau parah banget memang nggak bisa hanya dengan skincare sih. Oke, berarti memang bergantung juga pada kondisi kulit ya dok. Betul. Berarti aku juga setuju, berarti terkait kalau misalnya skincare tuh banyak banget yang bagus, baik itu dari harganya yang murah kan, ada juga yang medium sampai ke yang lumayan tinggi gitu. Tapi kan banyak yang bilang kayak ini nggak cocok di gue gitu, karena bikin kulit gini-gini. Padahal ternyata kemungkinan besar dari kebiasaan dia pun yang bikin skincare itu nggak cocok gitu di kulit. Oke, berarti no judging ya teman-teman kalau nemuin skincare yang ternyata nggak cocok di kulit kalian tapi bagus di orang lain. Mungkin yang perlu dicek
kitanya gitu. Betul. Salah enggak kulitnya. Benar. Bener berarti konsultasi itu sangat penting. Betul. Oke, dokter, aku kan tadi udah ngobrolin nih kita terkait tentang kebiasaan buruknya lah kita Betul. makan junk food lah, minum minuman yang salah ataupun mengkonsumsi hal-hal yang berbahaya untuk kulit kita. Betul. Kalau untuk kebiasaan-kebiasaan yang baik yang perlu kita lakukan, Dok, sehari-hari untuk membantu skincare yang kita pakai tadi tuh bisa menyerap di kulit Maksimal kita ya. dengan maksimal gitu. Jadi yang pertama itu kita tadi pola tidur yang cukup. Jadi 7-8 jam 7 ya, sampai bagus, 8 jam. benar. Kenapa? Mahasiswa gimana nih, Dok? Gimana ya? Begadang nugas lah. Nah, kebanyakan pasien saya kalau mahasiswa itu dia Bener ya. pola tidurnya tadi jadinya on off terus dan gitu-gitu aja. Karena apa? Kita bantu rawat, bantu perbaiki, tapi dari dalam tubuh bantu buat munculin. Ngerusak lagi ya. Betul. Jadi kayak gitu-gitu aja, nggak maju-maju kayak gitu. Jadi memang apa ya? Itulah yang paling susah untuk kebiasaan itu tadi, begadang, makan makanan manis kayak gitu. Yang harus komit kalau mau sembuh ya itu harus dihindarin gitu. Terus kalau untuk dari luar itu minimal ya pakai skincare yang aman tadi ya, terus sunscreen kayak gitu. Oke, berarti memang harus dirawat dari dalam diri dan juga dari luar gitu. Betul. Sebenarnya aku merasa ini tuh relate banget, Dok. Apalagi kalau misalnya aku kan salah satu yang sering begadang gitu. Terus ngerasa kalau misalnya pakai skincare ataupun sunscreen itu kayak kenapa ya muka gue tuh gini-gini aja gitu. Padahal kayaknya pakai skincare tuh udah bertahun-tahun gitu. Ternyata mungkin salah satu faktornya adalah junk food. Biasalah, Dok, anak kos. Iya. Ya kan pasti nggak bisa lepas dari yang namanya junk food, apalagi Mie makanan-makanan instan ya? viral. Mie instan, terus lagi makanan kalau pedes tuh ikut juga gak, Dok? Ngaruh. Oke, berarti makanan pedas tuh Sobat Podcast dengerin ya. Berarti kita harus mengurangi intensitas untuk makan makanan pedas ataupun junk food yang luar biasa berbahaya. Tapi kenapa ya, Dok? Makanan yang enak itu ternyata nggak sehat. Betul. Gitu. Buah sayur yang memang Buah sayur. sehat ya. Oke. Berarti kita perlu menyesuaikan kebiasaan kita sama skincare yang kita pakai. Betul. Nah, dokter, kalau misalnya kita nih mau ngerawat diri karena kita udah ngerasa udah terlanjur deh gini, udah terlanjur sering makan junk food, udah terlihat tanda-tanda penuaan. Biasanya itu ada kerutan ya, Dok? Betul. Kerutan, terus kulitnya kendur, apalagi yang kering parah sampai benar-benar ngelopet gitu biasanya. Itu, Dok, kandungan skincare yang perlu kita pakai apa, Dok? Nah, tadi kan ada kolagen, ada asam hyaluronat. Oke. Nah, yang untuk melembabkan, mengenyalkan itu yang asam hyaluronat. Makanya zaman sekarang banyak banget kok aku lihat di iklan hyaluronic acid kayak gitu, kandungannya gitu. Nah, itulah yang mempertahankan kelembapan kulit, terus memperbaiki skin barrier. Makanya di krim Athena pun sekarang banyak banget kandungan-kandungan yang fungsinya itu untuk mempertahankan skin barrier supaya lebih sehat, lebih lembab, dan ada juga kandungan pencerah kayak niacinamide, ceramide, dan juga asam hyaluronat itu. Betul. Karena kalau dilihat-lihat sekarang tuh skincare viral banyak banget yang nomor satunya itu adalah niacinamide sama brightening, Dok. Yeah. Karena fokusnya aku nggak tahu ya, Dok, ini memang stigma di dunia kecantikan tuh selalu yang bilang cantik tuh standarnya putih gitu. Makanya selalu ada day cream ataupun skincare yang dia tuh pemutih. Tapi kan itu agak mengkhawatirkan ya, Dok, karena yang namanya putih itu bukan kayak kita ngecat tembok gitu kan, tapi itu bentuk perawatan dari diri kita gitu. Itu bahaya nggak sih, Dok? Jadi kalau yang niacinamide tadi nggak bahaya, tapi ada 2 komponen yang kita anggap itu seperti narkobanya kulit. Kenapa? Tergantungan. 1 merkuri, 2 hidroquinone. Tahu hidroquinone? Aku kalau merkuri udah sering sih dengar, tapi kalau hidroquinone belum. Jadi merkuri itu ilegal, abal-abal, tapi banyak gak sih di pasar? Banyak, Dok, karena targetnya kan tadi untuk orang-orang yang tadi stigma cantik itu putih. Betul, padahal nggak harus putih sebenarnya, kulit sehat ya. Nah, yang kedua hidroquinone. Hidroquinone ini sebenarnya di dalam kedokteran itu boleh dipakai untuk apa? Pengobatan bekas luka, flek menahun atau melasma. Tapi karena tadi cewek itu maunya apa? Glowing, putih, instan lagi. Nah, kan benar. Akhirnya apa? Diracik untuk perawatan. Padahal dia itu nggak boleh jangka panjang, hanya boleh 6 bulan. Ini nggak berbulan-bulan, bertahun-tahun. Namanya kita merawat ya. Akhirnya apa? Dia tuh sifatnya eksfoliasi, jadi mengelupas. Makanya sel kulit mati kan keangkat, jadinya cerah. Tapi kan tiap malam kita pakai. Apa yang terjadi? Kulit ini, nah,
tipis. Akhirnya apa? Glowing kayak kepleset, ih bagus banget ya gitu. Tapi lama-lama karena saking tipisnya tetap dikasih merah kayak udah ngerebus, akhirnya breakout ataupun flek ochronosis namanya. Oke, bahaya ya teman-teman. Berarti kalau misalnya kita nemuin skincare yang ternyata memang klaimnya adalah memutihkan tuh ternyata perlu dicek lagi ya, Dok. Betul. Karena sebenarnya kayaknya nggak cuman di luaran sana, tapi termasuk aku pada waktu itu kayak skincare apa yang bisa cepet gitu. Karena ngerasa capek banget ngerawat kulit, tapi gini-gini aja gitu, Dok. Saya tuh awalnya mikir gini, oh ini kayaknya skincare-nya nggak cocok satu. Nggak pernah memeriksa kesalahan dari diri sendiri gitu. Bahkan ternyata tadi faktornya adalah salah satunya junk food. Yang itu tuh lumrah banget untuk anak kos. Ternyata pada waktu itu sempat nyobain berbagai macam skincare, tapi tuh gitu-gitu aja gitu hasilnya. Katanya ini tonernya untuk melembabkan, tapi ternyata tetap kering ya. Mungkin salah satu faktornya saya kurang minum, ya nggak sih, Dok? Betul. Ternyata kita perlu cek dari diri kita sendiri dulu. Nah, dokter, tadi kan ada kandungan merkuri sama hydroquinone ya. Itu kandungan yang nggak bagus gitu untuk kulit kita. Tapi kalau kandungan yang umum tuh ada nggak sih, Dok, yang nggak boleh dicampur? Kan kita biasa kenal sama kandungan niacinamide, ceramide, salicylic acid, itu kan yang katanya bagus untuk jerawat. Itu ada nggak sih, Dok, yang nggak boleh dicampur pemakaiannya? Kalau itu tadi boleh. Yang boleh aku semua. sebutin 3 boleh. Betul, boleh. Oke. Jadi niacinamide itu untuk mencerahkan. Kalau ceramide itu hampir sama dengan asam hyaluronat, dia untuk melembabkan, memperbaiki skin barrier, kayak untuk mempertahankan, mengunci hidrasi kulit kita. Nah, kalau yang asam salisilat emang itu untuk jerawat sih. Oke. Jadi emang kalau jerawat itu ekstra ya, Dok, perawatannya. Betul. Jadi kalau jerawat ringan masih oke, tapi kalau sudah peradangan, bernanah-nanah, itu udah nggak akan mampu ditanganin sama hanya dengan krim. Skincare. Berarti memang harus konsultasi ya, Dok. Betul. Oke, dokter. Kalau misalnya berdasarkan pengalaman dokter sendiri pernah nemuin customer yang konsultasi sebelumnya pernah merkuri nggak sih, Dok? Banyak. Karena kan aku ngelihatnya tuh sebenarnya agak kaget gitu. Misalnya tuh dari yang sebelumnya kita kenal dia itu nggak terlalu glowing, tiba-tiba glowing merah putih bersih kinclong gitu. Tapi tiba-tiba kulitnya tuh meradang gitu. Itu kan maksudnya cantik sesaat gitu, tapi setelahnya berpengaruh. Aku khawatirnya sampai tua kan, Dok. Bener. Itu berpengaruh ke kondisi kulitnya. Dokter, kalau misalnya nemuin customer yang habis merkuri gitu, gimana tuh, Dok? Oke, jadi ini PR, termasuk PR saya dan juga pasti yang pakai ya. Jadi tadi kan kita bilang seperti narkoba. Artinya apa? Ada waktu downtime atau waktu keterpurukan. Kalau dilepas kan sakit kayak gitu. Sakitnya apa? Kalau dari merkuri atau hidroquinone dia bisa breakout. Jadi kadang orang kalau abis pakai sesuatu terus dia coba yang lain, dia breakout, dia nyalahin produk setelah ini. Betul, Padahal karena nggak cocok. Benar, belum tentu. Padahal bisa jadi efek dari yang krim sebelumnya. Jadi kalau yang breakout itu berminyak breakout, kalau misalkan dia kering ataupun normal, lebih ke kusam. Atau kalau sudah ada dari dia masih pakai aja udah ada bayangan flek, pas dilepas fleknya keluar semua, langsung kayak hitam kayak gitu. Betul, aku sering lihatnya yang hitam, Dok, sama bintik-bintik merah. Iya. Jadi setelah pakai krim yang katanya memutihkan, tapi beberapa bulan kemudian tuh benar-benar merah mutung gitu mukanya. Dan aku baru sadar ternyata produknya produknya juga salah, dan dia juga ya mungkin karena pengennya cantik instan. Dan nggak tahu, atau tahu tapi terpaksa pakai. Sama, Dok, tahu tapi beda namanya, Dok, pas di kandungannya. Maksudnya kan gak terang-terangan kan, Dok, tulisnya merkuri gitu. Gak mungkin kan, Dok. Itu ilegal. Nah, itu dia. Mungkin salah satu faktornya adalah namanya yang agak berbeda gitu. Jadinya ketika tahu skincare yang penting tulisannya memutihkan, akhirnya tergiur gitu. Tapi kalau udah ada iming-iming memutihkan, sebenarnya itu nggak boleh ya, Dok, berarti udah di dunia. Pasti udah nggak bisa. Jadi memang krim yang aman tuh ya merawat aja. Makanya kata kamu, aku udah berapa tahun gini-gini aja tapi nggak ngerusak. Beneran rawat. Bener. Gak ngerusak sih, Dok. Butuhnya tuh apa? Butuhnya tuh eksfoliasi memang. Tapi kan krim aman tidak mengeksfoliasi. Makanya butuh chemical peeling. Nah, kalau di klinik itu treatment, facial peeling. Berarti penting ya. Sobat podcast, berarti kita gak cuma skincare, dan habis ini kita ke Athena bareng-bareng deh. Kayaknya kita perlu eksfoliasi dan juga peeling di sana. Karena mungkin iya sih, Dok, kayaknya apalagi kalau yang sering makeup nih, Dok. Sering makeup kan tiap hari ketimpa foundation, cushion dan teman-temannya. Jadi ngerasa katanya tuh cleansingnya udah bersih, padahal ternyata pas diaplikasikan skincare-nya tuh ternyata belum bersih sama sekali. Jadi skincare-nya tuh nggak menyerap gitu. Betul. Itu kalau dari dokter sarannya gimana sih, Dok, biar kita yang
pakai makeup nih tiap hari kayak aku, kayaknya pagi makeup terus bersihin makeup nanti udah malam gitu. Harus lakukan double cleansing. Double. Betul. Double cleansing ini kan banyak ya, ada milk, ada water. Oke. Nah, kalau aku sih saranin kalau yang apalagi berminyak ya, itu water. Micellar water kayak gitu. Tapi kalau yang kulit normal atau cenderung ke kering, oil cleansing itu juga nggak masalah. Tapi paling aman micellar water. Jadi dia lebih membersihkan. Terus habis itu baru facial wash gitu. Juga bisa make up cuman pakai cuci muka aja. Iya. Tapi kadang kalau udah ngantuk tuh kayak yaudahlah cuci muka aja. Itu gitu. dia yang jadinya komedonya numpuk, akhirnya jerawat. Gitu. Oke, itu sobat podcast berarti kita kalau habis dari luar, karena kan kita pasti bertemu dengan yang namanya debu ya dok, Bener. apalagi sekarang tuh panas banget bumi ini, kayaknya kalau misalnya nggak pakai sunscreen ditambah lagi ketemu debu terus nggak double cleansing, kayaknya udah deh besoknya udah kayak ya Allah kulitnya ada apa gitu. Dok, kita agak geser sedikit ke dunia permakeupan nih dok. Kan kita nih ngerawat kulit gitu supaya makeupnya kelihatan flawless gitu kan dok. Katanya kalau misalnya skincare-nya udah bagus, terus juga udah bersih gitu kulit kita, itu makeup bakalan nempel. Tapi ada loh dok yang kulitnya bagus tapi makeupnya longsor, jadi kayak dia tuh nggak bisa nempel gitu. Kenapa sih dok? Jadi sebenarnya gini, mesti tahu tadi skin barrier. Skin barrier itu kalau kita lihat kasat mata mungkin nggak terlalu kelihatan ya, tapi di tangan mungkin kelihatan kayak garis-garis. Ini kalau pakai krim pemutih itu nggak ada, makanya dia glowing, licin. Nah jadi pas kita make up dia nggak ada pegangan, kayak ibaratnya tuh licin ya, jadi ditemplok ke keramik kan longsor dia kayak gitu. Itu makanya banyak MUA kan dia bilang berhenti dulu ya pakai krimnya kayak gitu. Tapi pas diberhentiin kan trouble, sampai ada banyak lah ya klien yang kita ada MUA juga dia nggak di stop, akhirnya kan apa tuh namanya makeupnya nggak nempel. Karena apa, pas dia stop pasti bermasalah, jadi jerawat kayak gitu, atau malah fleknya muncul semua, akhirnya dia nggak lepasin tuh produk karena itu tadi ketergantungan. Oke, berarti benar semuanya itu berkesinambungan ya dok. Betul. Pantes kalau misalnya klien-klien yang mau nikah itu biasanya di stop dulu skincare-nya, karena mungkin MUA-nya nggak tahu ya skincare-nya itu apa terus cocok atau enggak di kulit gitu. Karena aku sering lihat sih kayak misalnya bener-bener full makeup tapi dia tuh bukan yang kalau kita nge-crack tuh udah biasa ya dok, apalagi kita hidupnya di yang tropis Panas. gitu iklimnya gitu. Kalau misalnya nge-crack ataupun patchy crack itu biasa, tapi itu tuh kalau nggak nempel tuh nggak kelihatan. Itu karena berarti saking licinnya, rusaknya skin barrier. Berarti seharusnya nggak bagus juga ya dok kalau terlalu licin gitu. Iya, bisa jadi flek pasti itu. Kalau dia berminyak breakout gitu. Oke. Dokter, kalau misalnya dari dokter sendiri untuk skin cycling ya namanya, yang sehari-hari rutinitas kita untuk skincarean tuh dari pagi sampai malam bagusnya gimana sih dok? Sebenarnya kalau basicnya banget itu aku tadi udah bilang ya, kalau misalkan cowok cewek itu sama aja, harus merawat, melindungi. Minimal sunscreen, itu melindungi dari bahaya matahari. Yang kedua itu adalah moisturizer. Jadi kayak mengunci kelembapan kulit biar dia lebih lembab, nggak kering kayak gitu, nggak cepet rusak. Terus yang pasti facial wash. Terus kalau suka make up berarti harus lakukan double cleansing, minimal micellar water. Tapi kalau mau yang kompleks yang lengkap tuh, jadi dari facial wash, toner ini akan menetralkan pH kulit. Jadi yang tadinya cuci muka kering kan, nah itu dinetralkan dengan toner supaya apa, kinerja serum, skincare-nya, krim paginya itu lebih meresap ke dalam gitu, lebih maksimal. Berarti kalau misalnya kulitnya masih belum bermasalah ya udahlah skin barrier dulu ya dok yang dibenerin. Kayaknya kalau skin barrier-nya nanti udah kuat, udah bisa masuk ke skincare yang kandungannya agak lebih tinggi. Karena kan biasanya katanya agak sedikit shock ya dok kulit itu kalau nerima kandungan baru gitu. Nah betul, jadi ada adaptasi ya. Jadi kayak biasa pakai ini terus tiba-tiba pakai yang whitening agent, nah itu bisa kayak beruntusan ringan kayak gitu. Kadang perlu adaptasi itu kayak diselang-seling kayak gitu biar dia kenal, terus nanti baru normal. Nah dok, gimana caranya kita mengenali skincare itu cocok sama kita? Misal kita nih skin barrier-nya udah bagus nih dok, udah sering double cleansing, terus juga
juga pakai moisturizer kan biasanya sama sunscreen itu udah Betul. paling basic banget. Basic banget. Ketika kita mau coba pakai day cream sama night cream, gimana caranya kita tahu kalau itu tuh cocok sama kita? Karena kan kalau dokter tadi bilang itu adaptasi, berarti kita harus Betul. nyoba dulu kan, Dok. Bener. Nah, tapi gimana caranya kita nganalisa itu cocok atau enggak? Gini, kalau kita kulitnya kadang ada kan, aku nih kulit badak dok, mau apa aja Kulit badak. nggak masalah kayak gitu. Nah itu biasanya kulit kering sih. Jadi mau ditemplokin yang oil base atau water base dia nggak ada masalah. Tapi kalau dia berminyak, terus pakai skincare yang oil base tuh yang bahan dasarnya tuh minyak, pasti jadi nggak nyaman, berminyak makin malahan. Makanya harus tahu komposisi. Jadi kayak kalau yang paling aman water base. Jadi skincare yang dia ketika di-apply itu nggak ada kayak rasa nemplok minyak kayak gitu loh. Jadi kayak langsung ngerasa ringan aja kayak nggak pakai skincare gitu. Karena biasanya cekak-cekit, Dok. Kalau nyobain skincare baru, apalagi kemarin tuh sempat viral banget yang namanya peeling serum ya, atau apa itu, dan itu Kan banyak itu banget. peeling. Itu cekak-cekit Bukan gitu. untuk rutin ya. Oh, Jadi memang kalau chemical peeling kan tadi tujuannya untuk mengeksfoliasi, angkat sel kulit mati. Dia cekak-cekitnya itu meresap ke dalam, nanti akan merespon kulit kita untuk terjadi pengelupasan. Nah itu yang bahayanya sekarang, tanpa pengawasan dokter, ngikutin hack TikTok ataupun YouTube, yang akhirnya apa, dia pakai tuh sehari 2 kali, seminggu 4 kali, hipereksfoliasi, jadinya breakout. Seharusnya berapa kali, Dok? Minimal sebulan sekali. Sebulan sekali. Betul. Tuh teman-teman, aku juga sini kemakan korban hack kayaknya, karena kayaknya katanya kalau misalnya kita pakai peeling serum nanti muka kita jadi bersih, terus nanti makeupnya jadi lebih nempel. Ya sebagai kaum pecinta makeup ya Dok, aku merasa kayaknya perlu dicoba sih hack ini. Tapi aku tadi bilang itu pengalaman cekak-cekit, pengalaman aku sendiri. Bener deh, cekak-cekit banget pas nyoba itu sampai aku bilang kayak ini produknya yang salah apa guenya gitu yang salah. Reaksinya. Betul. Oke, berarti memang kita tuh harus testing sama cari komposisi dulu ya, Dok. Betul. Tuh sobat podcast, emang lebih bagus kalau tentang beauty tuh sama expertnya langsung. Jadi kalau kita konsultasi tuh dokternya tahu, kitanya juga tahu masalah kulit kita tuh apa. Karena nggak semua permasalahan kulit itu sama. Ada yang skin barrier-nya bagus, tapi ternyata salah gitu. Betul. Apalagi yang sering makan junk food, ditambah lagi skincare-nya yang salah kandungannya, itu lebih berbahaya. Kita abis ini ke Athena deh bareng-bareng ya nggak sih, Dok? Yuk boleh, konsultasi gratis. Konsultasi gratis tuh sobat podcast. Dokter, seharusnya nih, ini pertanyaan yang umum juga sih di kalangan untuk kesehatan kulit. Seharusnya berapa kali kita facial ke klinik, Dok? Minimal sebulan sekali. Sebulan sekali. Betul. Itu untuk ngebersihin kulit kita bener-bener. Iya. Gitu. Komedo kan Oke. gini, apalagi cewek ya, kalau kita ada yang namanya fase hormon Oke. menstruasi. Nah, di situ pasti akan ada muncul jerawat hormonal. Jadi satu, pola tidur yang nggak benar lah, makanan yang nggak bagus lah, belum lagi mensnya lah, belum stresnya lah. Nah, itu semua yang memicu produksi minyak kita berlebih, akhirnya komedonya numpuk, dan ketika itu nggak stabil atau komedonya udah banyak, akhirnya jadi jerawat. Kayak gitu. Makanya minimal sebulan sekali, atau kalau misalkan apalagi sering make up kan, sering ditimpa terus numpuk semuanya ya. Jadi harus dieksfoliasi minimal sebulan sekali, atau paling kalau di klinik ya bisa minimal 2 minggu. 2 minggu sekali. Iya sih, Dok, tapi sekarang nih kebanyakan Gen Z terutama ya, itu tuh denial banget, Dok. Karena ngerasa kayak ya gue udah pakai skincare bagus, udah pasti bersih. Padahal tuh kan ada komedo-komedo yang tak terlihat dengan kaca ataupun dengan kamera yang harus dilihat dari alat kedokteran gitu kan biasanya, Dok. Jadi teman-teman, jadi selain kita merutinkan skincare sehari-hari, merawat kulit kita, kayaknya kita juga perlu treatment gitu sebagai bentuk sebenarnya merawat kulit sama cinta kulit ya, Dok. Betul. Karena kita nih suka makeup, terus juga cinta banget sama yang namanya makeup. Mau makeupnya terus-terusan bagus, tapi kulit kita nggak dirawat gitu. Jadi kayaknya sehabis ini kita akan atur jadwal dan untuk ke klinik ya, Dok, untuk treatment gitu. Dokter, ini kita ngobrol udah lumayan lama ya untuk kesehatan sama kecantikan kulit. Ada nggak sih, Dok, yang mau disampaikan ke sobat podcast terkait tentang cantik, baik itu kesehatan kulit maupun dari segi skincare? Oke, jadi yang terpenting adalah tadi merawat diri dengan cerdas ya. Jadi apa? Jangan asal viral ataupun tren skincare yang lagi rame, tapi lihat
komposisinya, terus apa yang taruh di dalam kulit kita nanti, yang akhirnya kalau sampai salah itu bisa akibat fatal ya, bisa ke breakout ataupun okronosis. Okronosis itu efek samping jangka panjang dari penggunaan krim pemutih tadi. Oke, itu teman-teman, itu adalah pesan dari Dokter Wika selaku head dokter di Klinikan Athena Cabang Lampung. Jadi kita sebisa mungkin untuk merawat kulit kita karena skincare itu adalah investasi jangka panjang. Kalau kata dokter tadi, menua itu pasti, tapi memilih tua dalam keadaan cantik atau yang lainnya itu adalah pilihan kita. Betul. Nah, Sobat Podcast, itu dia obrolan kita terkait kecantikan dan juga kesehatan kulit bersama Dokter Wika Widianti. Aku mengucapkan terima kasih sama dokter, karena ini udah dapat banyak banget insight yang ternyata aku pun selaku host jadi sadar nih. Sehabis ini ternyata ngerawat kulit itu nggak sesimpel itu ya, karena itu adalah suatu investasi jangka panjang. Pokoknya teman-teman kalau mau hasilnya bagus, itu nggak bisa pakai sesuatu yang instan. Benar. Oke. Terima kasih ya dokter dan kasih. teman-teman podcast. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.